Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda semua. Apa kabar? Saya berharap dan juga selalu berdoa untuk Anda. Semoga Anda tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020. Bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai 25. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Setelah kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak.'" Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, teman-teman yang terkasih, Injil pada hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Kisah Injil hari ini masih merupakan bagian dari kisah malam perjamuan terakhir, di mana Yesus setelah membasuh kaki para muridnya, Yesus meminta agar para murid juga melakukan hal yang sama, yakni saling membasuhkan kaki satu terhadap yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, membasuh kaki itu adalah tugas seorang hamba, tugas seorang pelayan. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Guru, yang notabene lebih tinggi pangkatnya, jabatannya daripada para rasul, justru menjadi pelayan bagi para rasul, menjadi pelayan bagi mereka yang jabatannya, kedudukannya lebih rendah daripada dia. Yesus dipanggil Guru, Yesus dipanggil Tuhan, tetapi dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Guru, justru melayani mereka yang memanggil dia sebagai Tuhan, yang menyebutnya sebagai Guru. Dan dari Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus katakan bahwa seorang hamba tidak lebih dari Tuhan. Dan itu jelas, memang seorang Tuhan pasti lebih tinggi dari hambanya. Hambanya tidak mungkin lebih tinggi dari tuannya. Dan itu Yesus mau mengatakan bahwa dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah lebih tinggi pangkatnya, jabatannya, tetapi justru menjadi pelayan bagi mereka yang ada di bawahnya, mereka yang memanggilnya Tuhan, yang menyebutnya Guru. Maka dengan demikian Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan yang luar biasa, bahwa Yesus ingin agar kita saling melayani satu sama lain. Tidak peduli apakah kita ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih bagus, tidak peduli. Tapi kita semua sebagai seorang pengikut Kristus dipanggil untuk melayani satu sama lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus katakan juga bahwa kalau kita tahu bahwa Tuhan itu lebih tinggi dari hambanya, dan kalau kita tahu bahwa Yesus itu lebih luar biasa, lebih tinggi kedudukannya daripada para murid, tapi kemudian ia membasuh kaki para muridnya, dan lalu kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, maka kata Yesus, berbahagialah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah kalau kita mampu dan bisa melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri, yakni mau menjadi pelayan terhadap orang lain, mau melayani satu terhadap yang lain. Dan kemudian bagian yang kedua, Yesus mengatakan dalam Injil bahwa Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa di antara orang-orang yang dipilihnya menjadi rasul itu akan ada satu orang yang akan mengkhianatinya. Yesus sudah tahu bahwa akan ada orang yang mengkhianati dia pada malam perjamuan terakhir. Tetapi pada malam itu Yesus justru membasuh kaki orang yang akan mengkhianatinya. Dan Yesus memberi roti dari tangannya sendiri kepada dia, kepada orang yang dia ketahui akan mengkhianatinya. Yesus membasuh kaki Yudas, Yesus memberi roti dengan tangannya sendiri kepada Yudas, orang yang akan mengkhianatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal ini mau mengajak kita untuk juga saling mengampuni, saling memaafkan satu terhadap yang lain. Jadi selain melayani, kita juga diajak untuk mau mengampuni. Dan hal terakhir yang menarik untuk kita renungkan bersama adalah pernyataan Yesus di ayat yang ke-20. Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui pernyataan ini secara tersirat Yesus mau mengatakan bahwa setiap pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus, Kristus ada di dalam dirinya, Kristus tinggal di dalam dirinya. Maka ketika orang menolak seorang pengikut Kristus, ia menolak Kristus sendiri. Jika ia menerima seorang pengikut Kristus, ia menerima Kristus sendiri. Hal ini mau menunjukkan adanya kesatuan antara pengikut Kristus dan Kristus sendiri. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
kesatuan itu dapat kita peroleh kalau kita mau mengikuti teladan dan ajaran serta kehendak Kristus sendiri. Kristus sungguh ada di dalam diri kita. Kristus sungguh tinggal di dalam diri kita kalau setiap hari kita berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus sendiri, melakukan apa yang Kristus inginkan, apa yang Kristus kehendaki di dalam hidup kita. Yang Kristus kehendaki dari kita pada hari ini, melalui Injil hari ini, adalah kita mau melayani, kita mau mengampuni. Itu yang Yesus kehendaki hari ini. Itu yang Yesus ingin katakan melalui Injil hari ini. Salam, Tuhan memberkati.